Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurati Sutansi dari kelas TIPS 5A NIM 12620920127, mata kuliah media pembelajaran, dosen pengampu Bapak Hendra Pratama MPD. Izinkan saya menjelaskan materi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia. Pada saat itu, perdagangan di sekitar Selat Malaka dan daerah lainnya di Kepulauan Indonesia semakin maju. Para pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat ikut serta dalam meramaikan kegiatan perdagangan itu. Dengan melalui hubungan dagang, para pedagang dari ketiga negara tersebut memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia. Persebaran Islam di Indonesia. Daerah yang pertama mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Pada daerah ini adalah jalur perdagangan internasional, maka dari itu Islam dapat berkembang dengan cepat. Pada daerah ini berkembang pusat kerajaan yaitu Samudra Pasai dan Aceh. Dari sinilah Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan yang ada di Indonesia, yaitu Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, Ternate, dan Tidore. Cara penyebaran Islam di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Yang pertama yaitu perdagangan. Pedagang Arab, Persia, Cina, dan India berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Mereka menyebarkan Islam ketika menetap sementara dengan tujuan sambil menunggu datangnya angin untuk kembali berlayar ke negaranya. Yang kedua yaitu pernikahan. Pedagang muslim yang memutuskan untuk menetap di sekitar pelabuhan, mereka melakukan pernikahan dengan penduduk setempat, baik itu dari masyarakat biasa maupun masyarakat bangsawan. Dan yang ketiga yaitu pendidikan. Ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti surau, dayah, masjid, dan pesantren. Dan yang terakhir yaitu kesenian. Tokoh-tokoh Islam menyebarkan agama Islam yang diselipkan dalam pertunjukan kesenian seperti pertunjukan wayang kulit oleh Sunan Kalijaga dan beberapa banyak lainnya kesenian yang disebarkan oleh para ulama. Pengaruh Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu bidang politik. Kerajaan Hindu-Buddha jauh sudah berkembang sebelum Islam masuk ke Indonesia. Namun, kerajaan-kerajaan tersebut mengalami kemunduran dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Tapi, pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Yang kedua yaitu bidang sosial. Setelah masuk dan berkembangnya Islam, sistem kasta menjadi pudar. Di masa Islam masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat, misalnya di Jawa ulama diberi gelar kiai. Begitu pula dengan para penyebar Islam mendapatkan gelar sunan. Gelar ini menunjukkan status sosial yang tinggi. Yang ketiga yaitu bidang agama. Islam tersebar luas dan sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Dalam bidang agama terdapat beberapa pelajaran yaitu seperti mengaji, juga berjanji atau berselawat Nabi. Yang terakhir yaitu bidang kebudayaan. Terjadi akulturasi atau percampuran budaya antara budaya Islam dengan budaya yang sudah ada seperti Hindu dan Buddha. Yang pertama yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1270 sampai dengan 1275 Masehi yang terletak di utara Perlak, Loksemawe. Sultan-Sultan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik At-Thohir, dan Sultan Mahmud Az-Zah. Sejarah Kesultanan Samudra Pasai diperoleh dari batu nisan Sunan Malik Al-Saleh dan catatan Marco Polo yang singgah di Perlak tahun 1292 Masehi dan juga dari Ibnu Battuta yang juga pernah singgah. Selanjutnya yaitu Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Moghoya Shah. Dan dari banyaknya peristiwa perang, akhirnya puncak kejayaan Kesultanan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Pada puncak kejayaan Kesultanan Aceh
yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun tersebut, perekonomian Aceh berkembang pesat karena para pedagang muslim menjadikan Aceh sebagai bandar transit lada dan rempah-rempah lainnya seperti dari Sumatera dan rempah-rempah dari Maluku. Rempah-rempah tersebut seperti jahe, lada, pala, kemiri, kunyit, cengkeh, kayu manis. Dan Kesultanan Aceh berhasil menguasai daerah di pesisir timur dan barat Sumatera seperti barat Semenanjung Melayu seperti Johor dan Pohang. Kesultanan selanjutnya yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berdiri pada abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Pelabuhan Demak seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik berkembang menjadi pelabuhan transit atau penghubung dengan daerah penghasil rempah-rempah. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Pengaruhnya meluas ke Sukadana, Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Pada tahun 1512 Masehi dan 1513 Masehi, Demak mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Adipati Yunus untuk membebaskan Malaka dari Portugis. Namun, gagal karena kekuatan Portugis lebih unggul. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam didukung oleh para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Beberapa anggota Wali Songo berasal dari Demak yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Kesultanan Demak juga berusaha menyebarkan Islam di pulau luar Jawa seperti Maluku dan Kalimantan. Penyebaran Islam di Maluku dilakukan oleh Sunan Giri. Di Kalimantan, penyebaran Islam dilakukan oleh seorang penghulu yang bernama Tunggang Pararangan. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Kesultanan selanjutnya yaitu Kesultanan Banten. Pada tahun 1526 Masehi, Fathaillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Fathaillah mengembangkan Banten menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Fathaillah mengembangkan Banten menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ketika Kesultanan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1651 sampai dengan 1682. Kesultanan Banten mengalami kemunduran sejak terjadi perselisihan antara Sultan Agung Tirtayasa dengan putranya yaitu Sultan Haji. Sultan Haji mau bekerja sama dengan VOC, sedangkan Sultan Agung Tirtayasa menolak memonopoli dengan VOC. Namun dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil mengalahkan kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa. Setelah itu, Banten berada di bawah pengaruh VOC. Kesultanan Goa-Talo atau Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar berasal dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo yang terletak di Sulawesi Selatan. Setelah menganut Islam, kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar kemudian berkembang di Indonesia bagian timur. Letak Makassar yang strategis dan daerah penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku membuat Makassar ramai dikunjungi pedagang dalam dan luar negeri. Kesultanan Makassar menjadi puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Pada tahun 1660 Masehi terjadi Perang Makassar. Perang ini disebabkan oleh monopoli dagang Belanda dan juga persaingan antara Kesultanan Makassar dengan Kerajaan Boni yang mendapat dukungan dari VOC Belanda. Dalam perang ini, Kesultanan Makassar mengalami kekalahan dan terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya yang sangat merugikan Kesultanan Makassar.
Kesultanan selanjutnya yaitu Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Puncak kejayaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung. Dalam bidang politik, Mataram berhasil memperluas kekuasaan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat termasuk Banten. Dan dalam bidang ekonomi, Mataram berkembang menjadi negara agraris atau negara petani. Kebudayaan yang berkembang di Mataram merupakan perpaduan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya Hindu, Jawa seperti perayaan sekaten dan upacara grebek. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat dan dimakamkan di situs pemakaman di puncak bukit tertinggi di Imogiri. Mataram mengalami kemunduran karena masuknya pengaruh Belanda. Pada tahun 1755 Masehi, dilakukan perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua wilayah kerajaan, yaitu daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Kesultanan Surakarta. Selanjutnya yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebar Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 sultan Islam yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Pada saat kesultanan tersebut berkuasa, masyarakat muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda Hitu, Haruku, Makyan, dan Halmahera. Kesultanan Ternate kaya akan rempah-rempah. Kedatangan kedua bangsa Eropa membuat perseteruan 4 pihak yaitu Ternate Portugis dan Tidore Spanyol. Melalui perjanjian Saragossa, perseteruan dapat diselesaikan dengan isi Spanyol harus meninggalkan Maluku. Peninggalan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama ada masjid. Masjid merupakan sarana ibadah bagi para umat muslim di Indonesia. Peninggalan yang kedua yaitu berupa kaligrafi. Kaligrafi merupakan tulisan Arab dengan bentuk yang sangat indah dan ditulis dengan tangan manusia. Yang ketiga yaitu peninggalan pada masa Islam yaitu keraton atau istana. Yang keempat yaitu kitab dan kesusastraan.
Yang kelima yaitu peninggalan dalam bidang pendidikan, yaitu peninggalannya adalah pondok pesantren. Dan yang terakhir peninggalan masuknya Islam di Indonesia yaitu tradisi. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Materi ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.